Satu video, satu klaim, dan dalam hitungan jam, publik langsung terbelah antara percaya, ragu, atau menganggap ini sekadar sensasi. Nama Tirta Siregar kembali jadi perbincangan. Kali ini bukan soal komentar pedas ke artis, tapi sesuatu yang jauh lebih mengundang tanda tanya. Pesan misterius yang ia sebut sebagai sinyal tak kasat mata terkait potensi bencana di Jawa Barat. Dan dari sini, satu pertanyaan mulai muncul. Siapa sebenarnya Tirta? Di balik kontroversinya, Tirta bukan figur sembarangan. Ia adalah produser film, pendiri 7 rumah produksi, dan pernah berkecimpung di dunia korporasi sebelum masuk ke industri kreatif. Kariernya sudah berjalan lebih dari 1 dekade dengan beberapa film yang pernah diproduksi. Namun, di era media sosial, namanya justru lebih dikenal karena gaya komunikasinya, lugas, tajam, dan seringkali personal. Tapi ada satu hal kecil yang justru jadi sorotan besar, tatapannya. Banyak penonton menyadari, saat berbicara di depan kamera, Tirta hampir tidak pernah berkedip. Tatapan itu lurus, fokus, dan terasa intens. Bagi sebagian orang, ini bikin pesannya terasa lebih kuat. Bagi yang lain, justru menambah kesan misterius. Sebelum viral soal sinyal bencana, Tirta memang sudah sering memicu kontroversi. Ia pernah menyinggung hubungan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, menyebut apa yang terlihat di publik hanyalah bagian dari konten. Entah mau Lestinya, entah Bilarnya itu meluk dari belakang, kadang-kadang kan gitu. Tapi itu hanya di depan kamera. Kalau menurut penilaian saya, itu hanya di depan kamera. Ia juga sempat mengomentari karir Fuji dengan prediksi bahwa popularitasnya bisa menurun. Masa kejayaan Fuji akan segera berakhir. Gak lama lagi namanya akan meredup. Jadi Fuji banyak-banyak menabung ya sayangnya. Jangan ya boros-boros lah ya. Selama ini kan gaya hidup kamu yang sebenarnya ditutupi oleh ya itu. Jangan nanti setelah redup kebongkar lagi semua yang dibalik manisnya kehidupan, gaya hidupnya Fuji. Kira-kira penggantinya Fuji akan naik siapa ya? Tunggu saja. Komentar lain datang saat fenomena live streaming Bunda Korla sedang ramai. Ya, menurut Tirta, tidak lepas dari momentum popularitas. Nggak diterapkan dalam hidup kalian nggak? Jangan cuma nonton merasa terhibur. Hai kalian, nanti takut lama-lama kalian ikut stres gitu loh. Itu Bunda Corla bener ya kelahiran 74. Kok kelihatan tua banget ya, terus kayak keriput gitu loh. Badannya juga kurus, kering, keriput. Gue pikir umur-umur 65 tahun. Ya ampun, itu kayaknya dia mungkin karena banyak pikiran, kesepian, makanya dia jadi joget-joget. Makanya kan menghibur diri sendiri, walaupun orang gak banyak yang nonton. Kata beberapa komentar di VT gue ya, udah lama dia seperti itu. Ya mungkin udah lama dia merasa kesepian, gak ada teman, jadi menghibur diri. Tapi yang bikin gue aneh itu umur kelahiran 74 kok keriput banget gitu ya. Ini gue mau menuju 45 tahun. 45 tahun ini gue bangun tidur belum cuci muka, belum apa, dan handphone gue gak pakai filter. Terus alhamdulillah gue masih kenceng gitu loh. Memang gue orangnya gak pernah aneh-aneh, gak pernah ke dokter kulit. Dari rangkaian ini, terlihat satu pola yang konsisten. Tirta tidak sekadar berkomentar. Ia sering berbicara seolah melihat sesuatu lebih jauh dari yang terlihat. Dan itulah yang membuat publik terus memperhatikan. Lalu, datanglah video yang mengubah segalanya. Pada awal Mei 2026, Tirta mengunggah sebuah pernyataan yang langsung viral. Dengan ekspresi serius dan gaya khasnya, ia mengaku selama 3 hari berturut-turut menerima informasi yang tidak bisa dijelaskan secara kasat mata.
Ia menyebut seperti diperlihatkan gambaran, bahkan diibaratkan seperti melihat monitor yang menampilkan pergerakan tanah besar di wilayah Jawa Barat. Hari ini tanggal 1 Mei 2026, akhirnya saya putuskan untuk bikin video. Setelah 3 hari berturut-turut, saya diinformasikan secara kasat mata ya, diinformasikan sama yang nggak kelihatan. Saya nggak indahkan gitu, saya mengelak terus. Apa sih nggak mungkin gitu. Dan setiap saya bilang begitu, selalu muncul kayak monitor di depan itu ya. Saya melihat akan ada kejadian gitu. Jadi seperti ada kejadian gitu. Nah, saya mengelak terus selama 3 hari. Dan tadi pagi karena saya dibisikin sampai nggak kelihatan ini, terus saya diperlihatkan di depan saya seperti monitor ada kejadian gitu. Saya cuma takut itu benar-benar terjadi gitu kan, karena itulah akhirnya saya putuskan bikin video ini. Jadi saya diperlihatkan akan ada bencana yang lumayan besar di Jawa Barat, dan sampai ada satu daerah yang nanti akan ada tertimbun. Ini walau-alam ya, benar apa enggak, ini saya hanya diperlihatkan dan diperdengarkan. Pesan itu tidak ia simpan sendiri. Ia sampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Jadi pesan ini untuk Bapak KDM, Gubernur Jawa Barat. Ini boleh diterima, boleh tidak, dan juga untuk warga Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat. Dan sejak saat itu, perdebatan tidak terhindarkan. Di satu sisi, ada yang menganggap ini sebagai bentuk kepedulian. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan dasar dari klaim tersebut. Karena, tanpa data ilmiah atau verifikasi resmi, pernyataan seperti ini bisa dengan cepat memicu kekhawatiran. Apalagi ketika disampaikan dengan penuh keyakinan. Namun, cerita tentang Tirta tidak berhenti di situ. Ada satu bagian lain yang justru semakin memperkuat citra misteriusnya. Isu tentang pertemuan dengan sosok yang dikenal dalam cerita rakyat sebagai Ratu Selatan. Sebuah figur yang sering dikaitkan dengan hal-hal di luar nalar dan sudah lama hidup dalam budaya masyarakat Indonesia. Ibu Ratu dari Selatan itu bukan dongeng, tapi real, memang ada. Dan istananya bukan berada di laut yang ada di dunia ini, tetapi setelah langit ketujuh, sebelum arsy Allah, disitulah istananya. Dan memang berkoneksi laut yang ada di dunia ini ke laut di sana. Laut di sana jauh lebih besar, lebih luas. Dan saya tahu ini sejak tahun 2004, di saat saya melakukan perjalanan ke alam sana. Satu pesan saya, beliau tidak suka disembah-sembah, beliau tidak suka orang meminta-minta padanya. Pesan beliau, mintalah kepada Tuhan kalian, bukan kepadanya. Sudah tahu kan? Meski tidak semua orang percaya, narasi ini ikut membentuk persepsi publik tentang Tirta. Apakah ia sekadar kreator dengan gaya unik, atau seseorang yang benar-benar merasa menerima pesan? Di era digital seperti sekarang, batas antara konten, opini, dan keyakinan pribadi jadi semakin tipis. Satu video bisa menyebar kejutaan orang dalam waktu singkat, dan satu pernyataan bisa membentuk persepsi publik secara luas. Fenomena Tirta Siregar adalah contoh nyata. Di satu sisi, ia punya latar belakang kuat di industri kreatif. Di sisi lain, gaya komunikasinya membuatnya terus berada di tengah pusaran kontroversi. Pada akhirnya, publiklah yang menilai, apakah ini bentuk peringatan atau sekadar interpretasi pribadi yang dibagikan ke ruang publik. Yang jelas, satu hal tidak bisa dipungkiri. Nama Tirta Siregar kini bukan hanya dikenal sebagai produser film, tapi juga sebagai sosok yang ucapannya, entah dipercaya atau tidak, selalu berhasil membuat orang berhenti dan berpikir.